Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Kaskus, dari tulisannya Afrian 015. Kisah yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Akhirnya Via pun mulai memandangku dan mengatakan sesuatu. Rian, bukannya aku menolak ajakanmu, tapi kamu tahu sendiri, aku ini seorang anak, orang biasa-biasa saja. Aku bukan orang berada. Kenapa kamu memilihku untuk menemanimu? Vi, yang aku cari adalah pendamping hidup. Aku sama sekali tidak memperdulikan kamu ini anak siapa, orang berada atau orang biasa. Toh aku juga bukan siapa-siapa. Keluargaku juga orang biasa-biasa saja. Enggak, Yan. Aku tahu kamu dari keturunan orang berada. Terlihat dulu dari sosok penjagamu yang kini terpaksa pergi itu. Apa nanti orang tuamu akan menerimaku dengan keadaan orang tuaku yang seperti itu? Kan kamu tahu sendiri seperti apa keadaan keluargaku. V, sekali lagi, memang ada keturunan itu di dalam keluargaku. Tapi tidak pernah memandang seorang itu siapa. Aku mohon kamu mau menerima ajakanku, karena aku merasa kamulah yang cocok mengiringi hidupku. Selain itu, kamu berpikir dewasa. Kamu selalu mengerti apa yang sedang aku perlukan. Aku bukan orang yang suka memainkan perasaan wanita. Maka itu, aku mengatakan ini secara tulus dan jujur. Mohon jawabanmu, Vi. Sebenarnya, aku trauma memiliki hubungan dengan orang yang tingkat ekonominya di atas aku. Tapi aku juga tidak bisa berbohong. Via menghentikan kata-katanya. Apa, Vi? Kamu tidak bisa berbohong tentang apa? Aku mendesaknya untuk segera menjawab. Aku tidak bisa berbohong atas perasaan ini. Aku pun sebenarnya sudah merasa nyaman dengan hadirnya kamu di hidupku. Tanpa sadar, kamu telah menyembuhkan traumaku tentang cowok. Aku juga ngerasa kamu ini cowok yang beda. Terlihat dari kamu memperlakukanku tidak seperti cowok yang pernah dekat denganku. Intinya, kamu berbeda dengan mereka semua. Terus, jawabanmu, Vi? Apa berarti kamu mau mendampingi hidupku mulai sekarang? Via terdiam seolah masih ragu dengan jawaban yang akan dia katakan. Ayo, Vi, jawab. Jangan buat aku menjadi penasaran. Tahu sendiri, aku paling gak suka dibuat penasaran. Via menatapku sambil tersenyum. Bisaan kamu ini, Yan, selalu begitu. Tapi itulah salah satu yang buat aku suka. Kamu orang yang tegas dan gak suka berbelit-belit tentang apapun. Dan selama aku dekat sama kamu, aku selalu bisa nurut sama kamu dan kamu selalu bisa memilah permintaanku yang kadang tidak perlu untuk dituruti. Menurutku, itulah sosok pemimpin. Tidak selalu menuruti kemauan dari wanita. Dan itu salah satunya yang membedakanmu dari cowok yang lain. Vi, jawabanmu, Vi. Aku nunggu ini loh dari tadi. Iya Rian, dasar gak peka. Masa dengan jawabanku panjang lebar seperti itu kamu belum paham juga? Sudah tahu aku gak peka, makanya tinggal jawab aja. Kayaknya emang cuma kamu dah dengan jawaban seperti itu, tapi kamu belum paham juga. Iya, makanya buruan jawab ya. Ih, dasar, gemes aku itu sama kamu. Sini bentar lihat mukamu. Setelah aku dekatkan wajahku, kemudian dia mencubit pipiku. Iya, Rian, aku mau kok nemenin kamu, tapi dengan syarat. Apa itu syaratmu? Tolong buat aku menjadi lebih baik dari sekarang. Bimbing aku dengan sifat kepemimpinanmu itu. Aku akan berusaha, Vi. Dan aku janji, tidak akan membuatmu kecewa. Aku cukup lega dengan jawaban Via. Setelah pembicaraan tadi, aku dan Via lanjutkan dengan sarapan pagi di tempat itu sambil memandangi keindahan pantai ini. Sesekali saat makan, kami juga bercanda dengan asiknya.
Setelah makan, kami berjalan mendekati bibir pantai untuk menikmati suasana pasir putih dan ombak yang terus menghampiri. Via terasa sangat menikmati suasana di sana. Via bermain dengan ombak dan sesekali berlari ke sana kemari sambil melihatku dan tersenyum riang. Aku merasa beruntung karena Via sungguh mau untuk menemani hidupku mulai saat ini. Dan aku berniat akan melamarnya setelah lulus kuliah nanti. Kenangan akan sosok Sinta sepertinya hilang saat itu karena aku sudah menemukan sosok pendamping yang akan selalu menemaniku. Dan kalau diperhatikan, saat Via sedang bermain dengan pasir dan ombak, tingkahnya pun tidak jauh berbeda dengan Sinta. Hanya saja Via ini tidak genit kayak Sinta. Via terlihat berhenti bermain ombak. Dari jarak yang tidak begitu jauh, terlihat Via sedang menulis sesuatu di pasir. Setelah itu dia berjalan ke arahku, kemudian dia meraih tanganku. Via mengajakku untuk melihat apa yang dia tulis tadi. Rian dan Via. Kemudian dia menyuruhku untuk mengambil HP dan memintaku untuk menyimpan tulisan itu di HP. Begitu juga dengan dia. Dia mengeluarkan HP-nya dan menyimpannya dengan cara mengambil gambar. Setelah cukup lama kami bermain-main di pantai, kami pun putuskan untuk kembali pulang karena waktu juga sudah siang. Matahari sudah berada hampir tepat di atas kepala. Sebelum pergi, aku dan Via pergi ke kamar kecil untuk membersihkan kaki yang kotor karena tertempel pasir pantai. Kami berjalan bergandengan menuju ke kamar kecil itu. Di saat kami sedang berjalan, tiba-tiba aku mencium bau bunga melati, persis seperti yang aku cium di kos semalam. Aku menggenggam erat tangan Via dan menanyakan sesuatu. Vi, kamu merasakan itu nggak? Merasakan apa, Yan? Aku biasa aja tuh, nggak merasakan apapun. Kamu cium bau bunga melati nggak? Via berusaha mencari bau itu. Gimana, Vi? Bau nggak? Enggak sih, Yan. Emang di mana? Di sekitar sini, dan kamu tahu, bau ini bau yang sama saat di bioskop sebelum aku meninggalkanmu. Bau ini juga yang tadi malam selalu menggangguku. Aku rasa dia juga berada di sekitar sini. Tolong jangan lepas tanganku. Aku takutnya kita dikerjai lagi sama sosok itu, dan ini juga jauh dari kos. Iya, Yan. Nanti ke kamar kecilnya gantian aja. Iya, pokoknya jangan sampai terpisah. Kami terus berjalan menuju kamar kecil. Saat sampai di sana, ternyata ada satu toilet yang dijaga oleh bapak-bapak, dan di depan toilet ada keran untuk mencuci kaki. Namun karena tadi Via berkata kalau dia ingin kencing, aku suruh masuk ke toilet saja, dan aku mencuci kaki tepat di depan toilet yang dipakai Via. Via masuk ke dalam toilet, akan tetapi aku sempat memberikan tanda pada Via kalau mau keluar dia harus mengetuk pintu 2 kali supaya aku tahu kalau itu beneran dia. Aku mencuci kakiku tepat di depan toilet Via sambil aku menyapa dan sedikit ngobrol dengan bapak penjaga toilet itu. Saat aku sedang membersihkan kakiku di air keran, bau melati itu kembali muncul lagi. Refleks aku memanggil Via dari luar toilet, memastikan dia masih di dalam. Via, udah selesai belum? Belum, Yan, bentar lagi. Belum cuci kaki juga. Iya ya udah buru. Aku merasa lega Via masih merespon panggilanku. Namun bau itu masih tercium di hidungku. Sambil berbincang dengan bapak-bapak itu, aku melihat ke sekelilingku. Mungkin aku akan menemukan sumber dari bau itu, dan aku berharap bau ini bukan dari sosok yang sejak kemarin menggangguku. Aku lihat sekelilingku dan mencari, mungkin ada bunga melati di sekitar sini. Namun ternyata tidak ada dimanapun. Dan untuk memastikan bau melati itu, aku menanyakan pada bapak-bapak penjaga toilet itu. Ternyata bapak itu tidak mencium bau melati dan juga menerangkan bahwa sekitar sini tidak ada yang menanam bunga itu. Aku tetap mencari dari mana sebenarnya sumber itu. Dan ternyata saat aku melihat ke arah belakang yang ternyata ada pepohonan yang cukup rindang, di sana samar-samar aku melihat ada seorang wanita sedang berdiri sendirian mengarah ke arahku. Kepalanya menunduk dengan rambut terurai ke bawah. Perlahan kepala wanita itu mengarah kepadaku dan aku mulai melihat tatapan matanya tajam melihat ke arahku. Aku yakin itu adalah sosok yang sama dengan sosok yang aku lihat di toilet bioskop. Hanya saja saat di bioskop wajahnya tidak terlihat menakutkan seperti sekarang. Sosok yang aku lihat sekarang seakan dia menaruh banyak kebencian pada aku. Entah apa yang sudah aku perbuat pada sosok itu. Yang jelas, aku tidak pernah berhubungan dengan sosok itu. Dan saat aku berkedip, tiba-tiba sosok itu menghilang, tidak ada lagi di sana. Bau melati itu pun juga ikut menghilang.
Suara ketukan sebanyak 2 kali terdengar dari pintu toilet. Suara itu menjadi pertanda kalau Via sudah selesai dengan urusannya. Setelah dia keluar dari toilet, aku langsung meraih tangannya untuk memastikan itu benar-benar dia. Tangan Via aku raih dan tangan Via tidak terasa dingin seperti di bioskop. Jadi aku yakin kalau ini memang Via dan tidak ada gangguan dari sosok itu. Kenapa sih Yan? Kok tiba-tiba megang tanganku? Tenang, aku asli kok. Nih, anget kan tanganku? Nih, muka juga nggak pucat. Iya, aku percaya. Mana ada setan yang somplak kayak kamu. Ih, dasar kamu. Udah yuk, kita langsung jalan pulang. Kami pun langsung menuju ke parkiran umum tempat parkir motor. Tapi kembali, saat aku sedang berjalan, bau bunga melati itu kembali muncul. Tidak henti-hentinya aku penasaran dari mana sekarang bau bunga itu. Aku juga jadi teringat untuk memberikan bunga ke sosok itu. Aku katakan pada Via untuk mampir ke mall dan hendak membeli bunga untuk aku berikan pada sosok itu. Bau melati itu masih terus mengikutiku. Aku lihat kanan kiri dan di depan, tidak terlihat sosok itu. Akan tetapi saat aku menoleh ke belakang, ternyata sosok itu mengikutiku dengan ekspresi yang sepertinya terlihat sangat membenciku. Aku memberi kode pada Via untuk mempercepat langkah kaki. Setelah sampai di parkiran, kami bergegas naik motor dan segera meninggalkan lokasi. Aku memacu motor dengan kecepatan agak tinggi, hingga tidak aku sadari tangan Via sudah melingkar di perutku dan menggenggam erat. Karena sadar aku memacu motor terlalu cepat, aku kemudian mengurangi kecepatanku. Kulihat ke belakang untuk memastikan sosok itu tidak mengikuti aku lagi. Kenapa Vi? Kenceng banget pegang perutku, sakit tahu. Kamu sih pakai motornya ngebut, aku takut tahu. Lah, ini kan udah aku pelanin, ini tanganmu dikendorin. Ah biarin, takutnya kamu ngebut lagi. Enggak lah, sosok itu nggak ngikutin lagi kok. Ah bodoh, yang penting aku udah nyaman sama posisi ini. Kamu ada-ada saja. Ya udah, aku percepat lagi ya. Setelah beberapa menit perjalanan, kami pun telah sampai di kota. Aku bertanya pada Via untuk mencari toko bunga terdekat dengan mall yang akan dituju, supaya sekali jalan tanpa perlu berputar-putar kota. Setelah berkeliling, kami pun mendapat bunga yang dicari. Sempat terpikir bodoh juga aku mau membelikan bunga buat dedemit. Padahal hari ini aku sudah punya perempuan yang akan menemani hidupku. Kami langsung menuju ke mall. Sesampainya di mall, kami langsung menuju ke toilet umum di bioskop. Tapi entah kenapa suasana di bioskop tidak terlalu ramai seperti biasanya. Kondisi saat aku ke sana sangat sepi. Hanya ada beberapa pengunjung saja yang terlihat antri di loket. Entah kalau ada di dalam. Aku menyuruh Via untuk tetap mengikutiku. Setelah sampai di toilet umum, khusus untuk laki-laki, aku menyuruh Via untuk menunggu di luar dan tidak jauh-jauh dari pintu toilet. Aku masuk ke toilet seorang diri. Semua masih berjalan normal tanpa ada gangguan. Saat aku masuk ke toilet, suasana di dalam toilet sangat sepi. Sepertinya hanya aku saja yang berada di toilet itu. Aku menuju ke bilik kemarin yang aku gunakan dan kuletakkan bunga melati itu di atas kloset duduk. Semua masih aman hingga pada akhirnya saat aku akan keluar, tiba-tiba lampu dalam toilet itu berkedip. Awalnya hanya berkedip 1-2 kali, sampai akhirnya lampu itu berkedip terus-menerus dan membuat mataku terasa pusing karena bingung mengikuti cahaya yang berubah dengan cepat. Dengan pandangan yang buyar karena lampu toilet yang terus berkedip, aku mendengar ada seseorang perempuan tertawa lirih. Aku berusaha untuk segera keluar dari toilet itu, tapi saat aku berjalan menuju ke arah pintu, aku melihat ada sosok wanita tadi yang mengikutiku sejak di pantai. Dan bau melati juga tercium di seluruh toilet ini. Sosok wanita yang mengikutiku sejak dari tadi kini berdiri tepat di depan pintu keluar toilet. Perlahan sosok itu mendekatiku. Setelah sampai persis di depanku, sosok wanita itu mendekatkan kepalanya dengan wajah cantik. Tapi ekspresinya seperti orang yang sedang marah sekaligus kecewa. Wanita itu pun berbisik kepadaku dan mengatakan sesuatu. Kenapa kau lebih memilih dia? Wanita di luar itu, kenapa bukan aku? Aku bisa menggantikan posisi penjagamu sebelumnya yang tadi malam mengusirku. Setelah wanita itu berbisik kemudian hilang dalam sekejap. Namun saat dia menghilang, tubuhku terasa sangat dingin. Padahal tadi hawa di ruangan ini biasa-biasa saja. Lampu yang berkedip pun sudah berhenti. Pandanganku sudah jelas lagi. Aku berjalan keluar dari toilet dan segera menemui Via di luar. Tapi saat aku menemui Via di luar, sepertinya Via sedikit terkejut denganku. Entah apa yang membuatnya terkejut.
"Rian, kamu nggak apa-apa kan?" tanya Via memastikan keadaanku. "Aku nggak apa-apa, Vi, tapi kepalaku agak sedikit pusing." "Kamu kelihatannya ada yang nggak beres. Ayo, udah buruan kita pulang ke kosmu." "Iya, Vi, ayo pulang. Kepalaku Sambil berjalan pandanganku mulai kabur dan tiba-tiba aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku membuka mataku, kulihat sekeliling ruangan. Terlihat dinding dengan warna yang sudah tidak asing bagiku. Barang-barang yang ada pun juga sangat aku kenali. TV, ruangan itu juga sedang menyala. Dan saat aku melihat ke sampingku, ternyata ada seorang cewek di sana. Ya, dia Via yang sejak tadi menungguiku. Aku terbangun sudah di kamar kosku. Aku bingung kenapa bisa aku terbangun di sini. Padahal aku tadi masih berada di mall bersama Via. Apakah tadi aku pingsan? Terus kalau aku pingsan, siapa yang membawaku dan Via ke sini? "Vi, kok kita udah ada di kos? Siapa yang antar kita tadi?" "Tadi ya kamu yang bawa, siapa lagi? Tapi tadi aku melihat ada yang aneh sama kamu." "Memang apa, Vi?" "Aku tidak ingat apapun setelah keluar dari toilet dan berbicara bentar sama kamu." "Jadi benar dugaanku, Yan. Gini, aku ceritain. Setelah kamu keluar dari toilet itu, kamu mengajakku untuk pulang ke kosmu ini. Terus gimana, Vi?" "Kalau saat itu aku masih ingat. Setelah itu kamu tiba-tiba berhenti, terus sempat diam dan menatapku dengan pandangan sinis. Kemudian kamu berjalan dengan cepat, seolah mau ninggalin aku lagi. Tapi karena aku yakin ada yang aneh dari kamu, aku terus ngikutin kamu. Aku ajak ngomong kamu, tapi jawabannya cuek. Dan waktu di jalan, kamu adanya ngomel terus tanpa aku tahu apa yang membuat kamu ngomel itu." "Ah, yang bener, Vi. Tapi aku beneran gak sadar waktu itu. Aku sama sekali gak ingat apa-apa setelah keluar tadi." "Aku tahu itu bukan kamu. Terus saat sampai di sini dan masuk ke kamar ini, tiba-tiba tubuhmu ini terjatuh lemas. Aku pikir kamu pingsan." "Aku sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi tadi, Vi." Yan, tapi kamarmu ini unik ya. Aku dari tadi saat awal masuk kamarmu ini, aku merasakan hawa yang sangat adem, membuat nyaman. Terus tiba-tiba bisa terasa sangat panas dan buat keringat keluar terus. Jujur saja, aku udah beberapa kali mematikan dan menghidupkan kipasmu itu karena perubahan suhu yang berubah-ubah terus. Ini sekarang masih adem dan nyaman, makanya barusan aku matikan kipasnya." "Iya benar, juga hawanya di sini nyaman." Aku ditemani Via cukup lama hingga tidak terasa waktu sudah sore. Via pun memutuskan untuk pamit pulang. Mau aku antar dia pulang, dia menolak dengan alasan biar aku istirahat dulu karena Via merasa diriku masih belum stabil. Karena tidak tega Via pulang sendiri, aku meminta si Bimo buat ngantar Via pulang ke kosnya. Dan untungnya Bimo mau mengantarnya. Akhirnya Via pun pulang diantarkan Bimo. Aku masih merasa sempoyongan dan tubuhku terasa masih sangat lemas. Waktu terus berjalan hingga akhirnya malam hari pun tiba. Aku yang masih menunggu kehadiran Sinta karena bisikannya tadi pagi. Walaupun waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, aku masih belum merasakan kantuk. Mungkin saking antusiasnya ingin bertemu lagi dengannya. Suhu ruangan masih seperti biasa. Kamar yang panas dan gerah. Suhu yang seperti itu juga bisa menjadi pertanda Sinta belum datang. Aku terus menunggu kehadiran Sinta hingga sampai pukul 11. Rasa kantuk mulai menyerangku. Beberapa kali aku mulai menguap dan menandakan tubuhku sudah merasakan capek dan meminta untuk diistirahatkan. Entah kenapa padahal dari tadi aku sudah tidur cukup lama. Itu yang aku rasakan. Aku juga merasa sedikit berbeda dengan biasanya. Seperti ada yang aneh dengan tubuhku ini. Sejak tadi sore aku mendengar azan. Tubuh merasa sangat panas dan tidak ada sedikit pun hati ingin mengerjakan kewajibanku. Hanya saja aku sadar jika meninggalkan kewajibanku itu ada hal yang salah. Namun diri ini tetap bersikukuh untuk tidak mengerjakan kewajiban itu. Tidak lama kemudian suhu ruangan mulai berangsur nyaman. Kamar yang tadinya terasa panas dan pengap tiba-tiba berubah menjadi kamar yang sangat nyaman. Harum wangi yang menjadi pertanda Sinta datang pun mulai tercium. Aku melihat ke sekeliling kamarku, berharap dia muncul dengan ekspresi yang aku suka. Aku sungguh tidak sabar dengan momen yang sudah aku nanti sejak tadi. Akhirnya, sosok Sinta pun datang dan menampakkan dirinya. Sosok bergaun putih dengan rambut panjang dan memiliki wajah seperti cewek Jepang ini akhirnya ada di depanku. Dia berdiri di depan pintu kamar. Awalnya aku senang dengan kehadiran dia, tapi saat aku melihat wajahnya, aku merasa aneh.
Dia seperti sedang sangat murka. Dia terlihat sangat menakutkan hingga bulu kuduku tiba-tiba berdiri semua. Sinta datang mendekatiku dan semakin jelas raut mukanya yang menampakkan emosi yang sangat memuncak. Dengan perasaan takut akan sosok Sinta ini, aku yang sudah terpojok di dinding kamar hanya bisa pasrah dan berharap dia sedang bercanda seperti biasanya. Tangan Sinta tiba-tiba dengan cepat mengarah padaku dan dengan sigap memegang kepalaku. Dia mengatakan sesuatu dengan cukup keras. "Lancang sekali kau makhluk rendahan. Masih berani ternyata kau Seketika saat Sinta mengatakan itu, pandanganku perlahan samar. Sepertinya aku akan pingsan. Pada akhirnya, pandanganku menjadi benar-benar gelap, tidak bisa melihat apapun. Badanku terasa lemas dan ku rasakan tubuhku mulai tersungkur. Aku membuka mataku. Aku melihat ke sekelilingku dengan perasaan bingung. Aku sebenarnya berada di mana? Saat aku membuka mata, ternyata aku sudah berada di atas kursi sebuah taman. Ada rumput terbentang dengan rapinya dan ada beberapa bunga yang tumbuh di sela-sela rumput, membuat pemandangan di sekitar menjadi lebih indah lagi. Burung berkicauan dengan riangnya. Pepohonan rindang yang sedang berbuah pun menjadi pemandangan yang sangat menarik. Tidak kusadari ternyata ada seseorang wanita telah berdiri di samping kursiku saat aku terbangun. Aku melihat ke arah wanita itu dan ternyata aku tidak asing lagi dengan dia. Seorang wanita memakai gaun putih berambut panjang dan wajah seperti cewek Jepang. Siapa lagi kalau bukan Sinta? Sinta sudah berdiri di samping kursiku. Dia tidak menghadap ke arahku, tapi dia melihat ke depan, di mana ada sebuah sungai kecil yang jernih di sana. Dengan wajah yang datar tanpa ada ekspresi, kemudian dia menoleh ke arahku dan mendekat. "Mau sampai kapan kamu seperti ini, cowok penakut?" Ucap Sinta dengan wajah yang datar, tapi sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. "Kamu akhirnya datang, tak? Sudah lama aku menunggumu datang lagi menemuiku. Akhirnya sekarang bisa ketemu lagi." Ucapku senang tanpa memperdulikan pertanyaan Sinta tadi. "Kamu ini ya, gak pernah bisa belajar dari kesalahanmu sebelumnya." Kali ini Sinta mengatakan dengan suara yang bergetar seperti menahan sesuatu. "Maaf tak, tapi memang seperti inilah aku. Rian yang ceroboh, Rian yang penakut." Tanpa merasa salah, aku jawab pertanyaannya. "Kamu ini cowok, Yan. Kamu harus bisa jaga diri. Tapi ini kamu malah makin ceroboh." Dia berbicara dengan bergetar, dan kulihat matanya mulai mengeluarkan air mata. "Tak, memang aku penakut. Makanya aku lebih memilih kabur dari sosok yang menggangguku dan berusaha mencari pertolongan." "Cari pertolongan kamu bilang? Kamu kan ada cincin pemberian Mbak Margono. Kenapa nggak kamu pakai aja setiap hari? Sudah tahu sekarang aku belum bisa ada di dekatmu terus. Ini malah sekarang nggak pernah kamu bawa cincin itu." Dia berbicara kali ini dengan tangisan. Mungkin karena mengkhawatirkan aku. "Aku tidak bisa, tak. Aku belum bisa membiasakan memakai cincin itu. Toh biasanya aku pakai juga nggak ada pengaruhnya. Adapun hanya sekali dua kali saja." Protesku pada Sinta. "Itu karena kamu gak peka pada sosok yang mengganggumu. Kamu belum bisa membedakan mana makhluk yang berbahaya untukmu dan mana yang tidak ada masalah bila kamu dekati." "Itu aku sadari, tak. Tapi..." Belum aku selesai berbicara, Sinta kemudian memotong omonganku. "Gak ada tapi. Kamu harus terus melatih kepekaanmu. Aku pengen kamu aman saat aku gak ada. Aku mohon pakai cincin itu dimanapun, kapanpun, supaya kamu aman. Sekali ini saja turuti permintaanku." Sinta memohon padaku. Dan baru kali ini aku melihat sosok Sinta bisa sampai menangis. Padahal biasanya sangat ceria atau bahkan suka jahil dan kadang suka cemberut tanpa sebab. Aku hanya terdiam karena melihat Sinta menangis. "Kenapa kamu diam? Tolong jawab, Yan." Aku meraih tangannya dan kemudian menariknya. Kusuruh Sinta untuk duduk di sebelahku. "Baik Sinta, aku akan menuruti kamu. Tapi sampai kapan kamu akan jauh dari hidupku seperti ini?" Aku menggenggam tangan Sinta. "Beneran ya, aku gak mau kamu terluka, baik dari dalam maupun luar ragamu. Tidak akan lama lagi aku bisa mendampingi dan menemani kamu seperti dulu lagi kok. Makanya, kamu jaga diri baik-baik selama aku jauh. Kamu pakai cincin itu." Sinta mulai tersenyum karena aku menuruti keinginannya, walau air mata masih terus keluar dari matanya. "Baik, aku akan jaga diri dan menunggu kamu untuk datang lagi. Ya udah dong, jangan nangis lagi, jelek tahu." Aku mencoba untuk menggodanya.
Aku nangis juga gara-gara kamu, katanya kembali dengan ekspresi cemberutnya. Ini nih yang aku kangen dari kamu, tak? Apaan sih? Orang lagi sedih karena kamu malah diajak gitu. Dasar udah penakut, gak peka pula. Dia berkata begitu sambil mencubit perutku. Iya ampun. Gak ngecek lagi deh. Udah yuk, jalan-jalan bentar mumpung kita bisa ketemu. Setelah tangis dan tawa yang terjadi di kursi taman, akhirnya kami jalan-jalan di taman indah itu. Taman ini pasti juga disetting oleh Sinta untuk momen kami ketemu lagi. Soalnya taman ini sangat berbeda dengan taman di mana aku bertemu dengan almarhum nenekku. Kami berjalan-jalan di tepi sungai kecil dengan air yang sangat jernih itu. Dengan sesekali Sinta mengambil air dari sungai itu dan dia mencipratkan air itu padaku. Kami bercanda dan saling mengejek satu sama lain. Namun itu hanya candaan semata untuk saling melepas kangen karena beberapa lama tidak bertemu. Aku sempat bertanya sebenarnya apa yang terjadi tadi saat Sinta datang di kamar kosku dan seperti sedang murka padaku. Sinta menjelaskan bahwa saat dia datang ke kamarku, dia melihat sosok yang ada di toilet bioskop itu menempel padaku. Padahal Sinta sudah berbaik hati saat itu, hanya mengusirnya saja dan tidak memusnahkan makhluk itu. Akan tetapi ternyata dia tetap nekat untuk terus mendekat, dan bahkan yang terakhir ini, dia malah berani menempel padaku. Dan setelah dia datang, dia langsung marah dan mendekat padaku. Kemudian dengan sigap memegang kepalaku dan berbicara dengan keras. Ternyata dia bicara pada makhluk itu dan katanya dia sempat bertarung dengan sosok itu. Walau sudah jelas level makhluk itu lebih rendah dari Sinta. Mungkin karena dalam keadaan terpojok makanya dia nekat menyerang Sinta. Dan pada akhirnya sosok itu dimusnahkan oleh Sinta tanpa bekas. Dan Sinta membawaku kemari untuk sekedar bertemu kemudian menasihatiku untuk lebih berhati-hati lagi pada siapapun dan dimanapun. Setelah saling bercanda dan berjalan-jalan di sekitar taman, mungkin sudah beberapa jam kami bersama di sana. Tiba-tiba Sinta menghentikan langkahnya tepat di sebuah jembatan kecil yang sedang kami lalui. Sinta kembali menasihatiku. Rian, aku punya satu permintaan lagi buat kamu. Permintaan apa lagi, tak? Tumben banyak mintanya. Enggak ding, biasanya juga minta banyak. Serius, aku mau ngomong serius. Tolong dengerin ya. Kenapa sih tiba-tiba jadi serius gini? Enakan kayak barusan kok, biasa aja sambil bercanda. Dengerin aku mohon kamu tetap sama Via. Dia cewek baik, dia juga pandai memilah mana yang baik mana yang enggak. Dia cewek yang selalu waspada. Dia juga bisa mengidentifikasi mana sosok yang bahaya dan tidak. Cuma saat ini, dia belum bisa sepeka itu. Tapi aku yakin, dia pasti bisa lebih peka dari ini. Terus maksudmu tak? Aku suruh gimana? Teruslah hidup bersama dengan Via. Selama aku belum bisa mendampingimu lagi, kamu akan lebih aman lagi jika bersama dia. Dan kamu akan tahu maksudku sampai kapan kamu akan bersama Via. Tapi tak, Sinta tiba-tiba menghentikan ucapanku. Sudah, kita sudah terlalu lama di sini. Kamu harus segera kembali. Lain kali kita ketemu lagi, kalau memang belum saat kita bersama lagi. Aku sempat berkata nanti dulu, karena aku masih kangen dengan dia. Namun tiba-tiba Sinta seperti menjentikan jarinya dan muncul sebuah cahaya yang cukup terang. Bergerak cepat mengarah ke wajahku. Cahaya itu membuat mataku merasakan silau dan terpaksa harus menutup mataku. Saat aku menutup mataku, terpaan angin kecil menghempas di wajahku. Saat aku terbangun ternyata aku berada di sebuah kasur yang menurutku sangat asing. Aku belum pernah berada di kamar ini. Kamar dengan warna cat tembok berwarna merah muda dan furnitur ruangan yang sangat rapi menurutku. Buku berjajar rapi di atas meja. Lemari kecil berisi beberapa buku dan hiasan ruangan seperti patung dan foto berjajar rapi tanpa ada debu. Sebuah AC yang bertengger di atas tembok membuat sejuk ruangan ini. Dalam keadaan masih bingung, aku melihat ke segala penjuru ruangan dan bertanya-tanya sebenarnya ini di mana. Saat aku terbangun, aku hanya sendiri di kamar itu. Hanya berteman bantal guling. Aku melihat ke arah kananku dan melihat sebuah jam yang berada di meja kecil dekat kasur yang aku tiduri ini. Jam sudah menunjukkan jam 7 pagi. Cahaya dari jendela yang berada di kamar mempersilahkan sinar mentari untuk masuk dan menyinari sebagian ruangan. Aku bangun dari kasur itu dengan keadaan kepala sedikit pusing dan badan penuh keringat.
Aku berjalan mendekat ke arah jendela dan berniat untuk melihat keluar, untuk mengetahui aku ini sebenarnya sedang ada di mana. Kenapa tiba-tiba aku berada di sini? Padahal seingatku terakhir aku berada di kamar dan melihat kedatangan Sinta. Saat aku sudah sampai di depan jendela dan melihat ke arah luar melalui jendela itu, aku baru mengenal ini sedang ada di mana. Saat aku sedang berdiri menatap keluar rumah, aku mendengar suara langkah kaki menuju ke kamar ini. Aku berusaha untuk kembali ke kasur saat suara langkah itu semakin mendekat. Akan tetapi karena kepalaku pusing dan badan terasa pegal semua, gerakanku menjadi lambat untuk sampai di kasur itu lagi. Aku berjalan pelan menuju kasur itu hingga aku mendengar ada seseorang meraih gagang pintu kamar di mana aku berada. Gagang pintu itu mulai bergerak ke bawah dan perlahan pintu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Akhirnya pintu terbuka lebar dan aku melihat ada seorang wanita masuk ke kamarku. "Rian, akhirnya kamu sudah sadar. Sudah cepat tidur lagi saja, kamu belum sehat betul," kata Mbak Ega sambil menghampiriku. Ya, ternyata aku terbangun dan sudah berada di rumah Mbak Ega. Mbak Ega, aku barusan bangun dan bingung. Kenapa aku ada di sini? Padahal kan tadi aku di kosan, Mbak." "Itu ceritanya panjang. Udah, balik dulu ke kasur, nanti Mbak ceritain." Aku hanya mengikuti perintah Mbak Ega dan Mbak Ega menuntunku berjalan kembali ke kasur. Setelah itu aku pun berbaring lagi di kasur karena badan terasa pegel campur dengan lemas. "Mbak, sebenarnya gimana sih? Kok aku bisa sampai sini?" "2 hari lalu Mbak ditelepon sama masmu dan disuruh buru-buru ke kosmu." "Ah, 2 hari Mbak? Perasaan tadi malam aku masih di kos." "Itu perasaanmu aja, mungkin karena Sinta juga, jadi kamu ngerasa sebentar." "Emangnya apa Mbak yang terjadi malam itu?" "Masmu nyuruh Mbak ke kos, katanya kamu tiba-tiba sakit. Mas kamu pun dikabari sama Bu Kos yang dapat laporan dari Bimo. Waktu itu Bimo mau kemana gitu, terus lewat depan kamarmu dan dengar ada keributan di dalam. Waktu Bimo mau masuk, gak bisa. Ternyata kamarmu dikunci, makanya dia bilang sama Bu Kos." Aku hanya melihat Mbak Ega yang sedang menjelaskan kejadian malam itu. Setelah Bimo bilang sama ibu kos, kemudian Bu Kos ngasih kunci cadangan ke Bimo buat dibuka. Dan Bu Kos menelpon masmu. Nah, sampai di situ masmu nyuruh Mbak datang. "Mbak sama masmu aja duluan Mbak sampai sini." "Terus waktu pintu udah dibuka gimana Mbak? Padahal seingatku aku belum kunci kamar kos loh Mbak," kata Bimo sama Bu Kos. "Kamu sempat menggigil parah, tubuhmu panas sama berontak gak jelas. Dan kamar juga kelihatan berantakan. Tapi waktu Mbak sampai sana sih, Mbak ngerasa aura negatif yang tadinya kuat berangsur melemah. Dan saat sampai sana, Mbak ngelihat Sinta di depan kamar kosmu. Dia juga ngelihat Mbak dan sempat senyum juga sama Mbak. Tapi terus dia pergi entah kemana." "Terus Mbak?" "Awalnya kamu mau dibawa ke rumah sakit. Soalnya Bu Kos khawatir sama kamu, takut kenapa-napa. Tapi karena Mbak tahu alasan kenapa kamu seperti ini, jadi Mbak putusin buat bawa kamu ke rumah aja dan ngerawat kamu. Masmu aja tadi malam dari sini. Sekarang palingan lagi kerja, kan masuk." Mbak Ega terus menceritakan dan menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi padaku malam itu. Namun aku sama sekali tidak menyadari kalau hal itu benar-benar menimpaku. Yang aku tahu, Sinta datang dan mendekatiku, terus berteriak. Setelah itu semua hilang ingatanku. Dan yang ada hanya ingatan semalam bertemu sama Sinta di taman dan kami saling canda dan kangen-kangenan. Saat Mbak Ega sedang bercerita dan menjelaskan, tiba-tiba ada yang masuk lagi ke kamar yang sedang aku tempati itu. 2 orang yang sangat aku ketahui itu siapa? Kedua orang tuaku. Ternyata orang tuaku menyempatkan untuk menjengukku di kota ini. Mungkin saking khawatirnya denganku dan sudah mendengar kalau aku belum sadar juga dari tidurku, makanya mereka berdua datang menjengukku. "Alhamdulillah Rian, sudah sadar akhirnya kamu nak." Ibuku mendekati aku kemudian memelukku. Ibu, bapak datang ke sini kapan?" "Ya kemarin waktu dengar kamu belum sadar 1 hari, bapak sama ibu langsung ke sini buat jenguk kamu. Kamu itu makanya kalau makan yang bener, di sini jangan asal makan." Iya bu, maklum anak kos, kan harus bisa ngirit." "Ya ngirit, tapi jangan asal makan, jadi kena tipes kan. Besok kalau masih dirasa kurang uang sakunya, bilang sama bapak biar ditambahin." Tipes?
Aku hanya bertanya sambil kebingungan. Mbak Ega cuma berkedip, ngasih kode biar aku mengiyakan saja yang ibu bilang. Iya bu, maaf, gak bakal asal makan lagi deh. Kapok, gak enak rasanya kalau udah sakit. Ya udah, nanti pokoknya ikut bapak sama ibu pulang dulu. Gak usah bingung, besok berangkatnya gimana. Sekolahnya libur dulu sampai kamu benar-benar sehat. Oh enggak bu, Rian ke kos lagi aja. Rian udah sehat kok. Sehat dari mananya? Muka pucat gitu kok. Udah, pokoknya nanti pulang dulu sama bapak ibu. Iya Yan, pulang dulu aja gak apa-apa. Atau mau nginep di sini dulu aja? Tanya Mbak Ega padaku. Ah, enggak. Nanti Rian biar pulang saja sama bule. Kalau di sini terus, malah ngerepotin kamu nanti. Gak apa-apa bule, malah jadi rame. Kan ini rumah. Enggak lah, ngerepotin kamu kok. Aku hanya bisa mengiyakan kemauan ibuku. Soalnya kalau ibuku sudah menyuruh atau memberi perintah itu harus dilakukan. Setelah perbincangan itu, kami pun lanjutkan dengan sarapan pagi. Mbak Ega sempat menanyakan kenapa Sinta sekarang tidak selalu ada di samping aku. Dan aku menjelaskan apa yang aku bisa jelaskan dan itu berkaitan dengan nenek. Setelah pembicaraan itu, Mbak Ega hanya senyum-senyum sendiri karena tahu kalau aku sempat ada rasa pada Sinta. Dan sepertinya Mbak Ega menangkap tentang hal yang aku jelaskan. Tentang perkataan nenek padaku di mimpi itu, Mbak Ega juga sempat menanyakan siapa wanita yang kemarin menjengukku kemari. Katanya dia datang diantar Bimo ke sini. Yan, kemarin ada cewek yang jengukin kamu loh di sini. Cewek beneran apa cewek jadi-jadian, Mbak? Aku perlu tanya ini, soalnya Mbak Ega kan suka bercanda kalau soal makhluk astral. Kamu ini, ya jelas cewek beneran lah. Cantik juga sih ceweknya. Pintar bener kamu carinya. Bentar Mbak, aku mau nunjukin fotonya. Ceweknya seperti ini bukan? Aku menunjukkan foto di HP-ku. Nah iya ini nih. Siapa sih? Itu pacarmu? Tanya Mbak Ega sambil tersenyum. Iya Mbak, baru beberapa hari jadian. Oh ya pantes, dia kelihatan khawatir banget sama kamu. Lama gak Mbak dia di sini? Ya lumayan sih, kayaknya sampai bolos kuliah juga. Ya, dia belum tahu kalau kamu siuman kan? Sana kamu chat dulu, biar gak khawatir berlebih dianya. Aku pun akhirnya menghubungi Via. Karena takut dia kepikiran aku terus, aku telepon dia secepatnya. Akhirnya dia angkat juga panggilanku. Dari balik telepon terdengar suaranya sepertinya sangat senang mendapat telepon dariku. Dia berencana untuk segera menjengukku kembali dan ingin segera bertemu, serta mengobrol kenapa aku bisa sampai seperti itu. Aku mengiyakan saja kalau Via akan menjengukku lagi di rumah Mbak Ega. Tapi aku melupakan satu hal, yaitu aku akan pulang ke rumah hari ini juga bersama bapak ibuku. Aku lupa untuk mengatakan itu. Aku baru tersadar saat hari sudah mulai siang, sekitar jam 2. Sementara itu Via belum juga datang menjengukku. Bapak dan ibu sudah mempersiapkan barang-barangku dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Aku baru tersadar kalau aku akan pulang setelah bapak dan ibu menyuruhku untuk berpamitan pada Mbak Ega dan juga tante. Aku sempat mengulur waktu dan menelpon Via untuk segera datang sebelum aku berangkat pulang. Namun ternyata sia-sia. Teleponku tidak diangkat olehnya dan terpaksa aku meninggalkannya tanpa berpamitan langsung. Sempat aku mengirim pesan ke WA Via, tapi tidak langsung dia baca. Akhirnya aku pun berangkat pulang naik mobil bersama kedua orang tuaku. Dan saat sedang berada di perjalanan, tiba-tiba HP-ku bergetar dan mengeluarkan nada tanda panggilan masuk. Panggilan masuk itu dari Via. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.